Setelah menjabat lurah, sekretaris kecamatan hingga camat di sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Mariono kemudian menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang. Mariono mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di BPBD Kota Tangerang per 11 November 2022 lalu. Nama pria kelahiran 10 Februari 1975 ini kian menjadi sorotan usai memimpin proses pemadaman kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Rawakucing seluas 27 hektar. Kebakaran hebat yang terjadi pada 20 Oktober tahun 2023 lalu dipicu asap yang muncul dari pintu 1 TPA Rawakucing. Informasi kebakaran cepat menyebar dan didengar sejumlah pihak, termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang yang menerima info sore hari di tanggal tersebut. Para petugas mulai dari Damkar, BPBD, Satpol PP, kemudian berdatangan ke lokasi kejadian. Khusus PMI, mereka mendirikan posko di pintu 2 TPA Rawakucing. Situasinya ya, pertama asapnya itu sangat tebal dan pakai masker pun kita juga kayaknya satu layar aja kayaknya masih nembus ya gitu. Terus gelap. Iya, apalagi gelap. Kemudian juga aromanya ya, apalagi karena kan itu TPA gitu. Jadi banyak sampah-sampah yang ya sudah terbakar, kemudian asapnya itu ya terhirup sama kita juga, sebenarnya itu juga nggak bagus juga kan buat kesehatan. Seiring waktu, asap yang membumbung tinggi imbas kebakaran mulai terlihat. Sejumlah warga yang bermukim di sekitar TPA terkena imbasnya. Salah satunya Junaidi yang tinggal tak jauh dari pintu 3 TPA Rawakucing. Ia tetap bertahan di lokasi karena api menyambar gudang barang bekas miliknya. Kebakaran itu kan asap terlalu tebal. Lalu keluarga saya diungsikan ke rumah orang tuanya di Kedaung. Kalau emang warga yang di sekitar di sini terdampak dialihkan ke kecamatan. Kalau saya di sini ada barang-barang saya nyelamatin barang-barang saya, sama gubuk saya. Api sudah sampai di sekitar di sini. Lalu saya sembatin sama air yang saya sediakan ada di sini drum-drum. Langsung saya sempratin, alhamdulillah api mah tidak sampai ke rumah warga. Soalnya api kagak jauh dari rumah warga ini. Berarti Pak waktu itu kondisinya api udah dekat. Sudah dekat di sini di lapak saya. Sedangkan barang-barang saya banyak di sini. Di sisi lain, angin kencang membuat sampah berterbangan ke sana-sini. Dari pintu 1 api dengan cepat melahap nyaris seluruh TPA Rawakucing. Petugas security pintu 2 TPA Rawakucing Sahari menggambarkan bagaimana situasi kala itu. Kengerian bertambah besar lantaran TPA Rawakucing berlokasi tak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Asap yang ditimbulkan efek kebakaran sangat berpotensi mengganggu jadwal penerbangan. Di saat bersamaan, Damkar dan BPBD menjadi ujung tombak penanganan kebakaran. Para personel kedua lembaga ini tak gentar meladeni si jago merah. Para petugas Damkar dan BPBD yang dibagi ke dalam beberapa kelompok berjaga bergantian siang dan malam. Mereka berjibaku memadamkan api. Kemudian petugas PMI dan Dinas Kesehatan bahu-membahu memberikan penanganan medis dan oksigen bagi para petugas yang berhadapan langsung dengan kobaran api. Ya, karena kebetulan waktu itu saya ketemu langsung dengan beliau, Pak Mariono memberikan instruksi kepada saya bahwa beliau meminta bahwa PMI standby sebagai tim medis untuk teman-teman pemadam kebakaran Kota Tangerang yang sedang bertugas. Setiap kali apel pasti kita dilibatkan, walaupun mungkin secara langsung saya sendiri tidak pernah ngikutin apel karena saya tetap standby di posko PMI untuk mengarahkan di poskonya untuk teman-teman yang akan diterjunkan ke lapangan. Peran Mariono dalam momen tersebut begitu krusial. Pasalnya, ialah koordinator penanganan kebakaran TPA Rawakucing. Mariono mengaku hampir tidak tidur selama kebakaran terjadi. Tribuntangerang.com, salah satu unit di Warta Kota Network, menyaksikan perjuangan Mariono.
Mariono terlihat mobile dari satu titik ke titik lainnya. Ia ingin memastikan para petugas bekerja dengan baik. Mobil pertama datang langsung berusaha untuk memadamkan api yang mau menjalar dari Emakupo namanya, titik api mau ke pintu 1. Cuman karena angin dan api sudah membesar, apalah daya gitu ya. Sehingga diterjunkan kembali sama Pak Mariono, mungkin beberapa damkar lagi, kurang lebih datang 5 lagi, 7. Sampai kemudian dibantu semua dari Angkasa Pura kalau nggak salah juga. Di hari kedua juga kabupaten juga bantu 1. Banyak juga sih yang dari bantuan BPBD. Pak Mariono kebetulan waktu itu sudah berkoordinasi sama Pak Aris di musola di pintu 1. Mungkin bicara tentang semacam pos untuk tim BPBD istirahat dan lain sebagainya. Dipilihlah pos kita pintu 2 untuk sementara waktu dipinjam. Kebakaran besar itu akhirnya bisa diatasi setelah perjuangan selama lebih kurang 2 pekan lamanya. Mariono menjadi salah satu pihak yang mendapat apresiasi. Dia pemimpin yang karismatik. Saya melihat seperti itu. Yang kedua, setiap penanganan seperti di Rawa Kucing lah, tempat sampah yang begitu luas. Saya juga bukan merasa heran ya, dengan waktu 11 hari selesai. Dan saya melihat yang di Bekasi maupun di daerah lain itu sampai lama penanganan. Dan ini semua instansi sama dia ikut diajak untuk sama-sama tanggung jawab. Masyarakat Pak. Kedua, dia persuasif, ngobrol secara kekeluargaan sehingga beliau mudah dikenal, dan mereka juga nggak segan-segan turun ke lapangan ngecek, apalagi ada anggota yang sakit kok nggak masuk berapa hari, dilihat apa benar sakit apa tidak, apa punya masalah. Nah itulah pendekatan dia, sampai yang kecil pun dari sepatu sampai baju sampai rambut itu diperhatikan.